Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita bisa dipimpin sehingga kita bisa sampai di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Saya percaya jemaat yang ada di rumah dan juga jemaat yang ada di tempat ini kita ada bersama-sama dalam hadirat Allah, sebab dalam hadirat Allah tidak ada jarak yang membatasi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat percaya Tuhan, ibadah kami pada hari ini itu akan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan itu tulus dari dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar Roh Kudus yang memimpin kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan merasakan kuasa daripada-Mu Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Amen. Kami percaya kami akan mengalami kesembuhan, kemenangan Tuhan, pemulihan akan terjadi melalui ibadah ini Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa daripada-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami juga Tuhan dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kudus, yang kami layak sembah. Oh haleluya Tuhan, kami percaya akan Kau yang akan menguduskan kami, yang telah menguduskan kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, sujud untuk menyembah dan memuliakan Engkau Bapa. Oh haleluya. Mari bersembah Dia. Oh Ramaya Sikarabaya So. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Hirarabaya Sandarabaya Ralamaya Kami sungguh bersyukur mengenal Engkau Allah yang kudus, mengenal Engkau Allah yang mulia, dan layak kami agungkan. Hirarabaya Sandarabaya Sikarabaya Se. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Rasakan jamahan Tuhan. Ramaya sana ramaya ralamaya sikarabaya si. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih, puji dan sembah Dia. Sikarabaya sikarabaya so.
menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Oh haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Sikara lama maya sinara maya lama maya sikara maya sanara maya. Oh bekerjalah Roh Kudus. Sikara lama maya sanara maya lama maya sikara maya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabaya Sarabaya Ramaya Sarabaya Sarabaya Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Sikararabaya sanarabaya sikararabaya sanarabaya. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sinarabaya terjadi kemenangan. Kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Oh haleluya. Raja yang mulia, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Jadi dari awal. Kami datang Tuhan kata. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah.
Kita percaya bahwa Allah yang kudus yang kita sembah. Karena itu mari kita lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari berdari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. mari katakan, Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari berdari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua, Biarlah semua memujimu.
Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian lagi kan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Mari katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Jemaat nyanyi. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Yes, masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan kanan kirinya bahwa Tuhan setia buat hidup kita. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, tantangan, masalah itu pasti terjadi. Tidak ada jalan di dunia ini yang mulus, yang gampang kita lewati. Tetapi mengikuti Tuhan banyak tantangan, banyak masalah. Tapi pastikan pagi hari ini
kita mau ambil komitmen bersama Tuhan. Kita akan setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin saudara. Yes, mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mari kita nyatakan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan, ini komitmen kami kepadamu. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
terlalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Engkau terlalu luar biasa dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh ada. Kami mempunyai satu kesempatan Tuhan untuk kami beribadah kepadamu. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Menjadi satu pegangan dalam hidup kami. Dan kami bisa berjalan lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang sementara mengikuti ibadah live streaming bersama kami. Tuhan Yesus berkati mereka semuanya. Terlebih urapi hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata, Engkau yang menasehati buat jemaat-Mu semua. Firman-Mu akan mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami sambut firman-Mu dan semua yang merasakan kasih Tuhan, semua yang ingin mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat pagi saudara. Selamat kita bertemu kembali di hari ini, hari Minggu yang penuh keberkatan buat kita semuanya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Karena sebenarnya, saudaraku, kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan kita perlu Tuhan Yesus. Keseharian kita perlu Tuhan Yesus. Pekerjaan kita sehari-hari perlu Tuhan Yesus. Amin saudara. Kenapa saudaraku? Hari-hari ini saudaraku, kita banyak mengalami masalah. Banyak kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Contohnya saja di bangsa kita, bahkan seluruh dunia, di negara-negara ini. COVID-19 saudaraku yang dari tahun lalu sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Mungkin ada daerah-daerah yang sudah zona hijau. Tetapi saudaraku, bukan itu semuanya jalan keluar lalu selesai. Walaupun sudah dinyatakan zona hijau, tetapi mereka tetap hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Apalagi kita yang ada di Makassar ini, saudaraku, belum sampai ke sana. Jadi kita harus lebih ketat lagi untuk kita menjaga kesehatan kita. Ya. Untuk itu, saudaraku, dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Satu hal yang akan saya ajak buat saudara semuanya sesuai dengan tema saya hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Apa saudara? Jangan tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara, badai kehidupan dan goncangan yang kita hadapi semakin besar. Saudara rasa itu? Saudara rasa? Ya, apalagi yang berbisnis, banyak goncangan, banyak kemerosotan, banyak hal-hal yang membuat
bisnis kita itu terhambat, ada gangguan. Tetapi saudaraku, banyak orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Namun satu hal buat kita semuanya. Saudara ingat, saudara catat, satu hal yang kita yakini, bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat serta bertindak. Ya, saudara bisa baca di dalam Daniel pasal 11 ayat 32b. Namun yang kita yakini, nanti saudara baca di rumah saja itu. Namun yang kita yakini bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat serta bertindak. Daniel pasal 11 ayat 32b. Jadi kita jangan takut untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan dengan masalah yang kita sedang hadapi. Jangan saudaraku kita tinggalkan Tuhan dengan segala macam yang terjadi di muka bumi ini. Di lingkungan kita, di rumah tangga kita, ataupun saudaraku di tempat pekerjaan kita. Tapi kita terus pandang Yesus. Karena dialah saudaraku yang empunya kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sebab justru di saat-saat seperti ini, di saat-saat goncangan datang, di saat-saat kita menghadapi masalah, di saat-saat kita menghadapi penyakit, saudara, di situ Tuhan sanggup memberi kekuatan. Tuhan sanggup memberikan semangat. Tuhan memberikan perlindungan dan mencurahkan berkat-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Selama ini kita bisa rasakan saudaraku kalau kita itu merasakan berkat Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita sedang dalam keadaan sehat. Amin. Tidak ada yang sakit ya. Karena kalau yang tidak sakit memang menurut protokol kesehatan lebih baik di rumah. Jadi saya percaya semua yang ada di ruangan ini semua sehat. Dan saya percaya juga yang ada di rumah pun, yang sementara ikut ibadah hari ini, mereka juga akan sehat. Mereka juga sehat. Mereka juga diberkati. Mereka juga dilindungi. Karena berkat Tuhan itu sama rata. Perlindungan Tuhan itu sama rata. Baik buat saudara di tempat ini maupun buat saudara yang ada di rumah mereka masing-masing. Jadi saudaraku, kita tidak usah ngiri. Berkatnya sana lebih banyak, berkat saya sedikit. Berkatnya sana lebih banyak, saya sedikit. Tidak saudaraku. Tuhan memberikan berkat buat kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Kalau saudaraku hari ini kita berkatnya lebih untuk hari esok misalnya. Hari esok kita akan tidak akan berdoa untuk hari esok. Ya. Makanya di dalam doa Bapa kami di situ dikatakan, berikanlah makanan kami secukupnya hari ini. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya. Artinya apa? Ya cukup untuk hari ini saja. Supaya apa? Besok kita berdoa lagi, lusa kita berdoa lagi, ya. Supaya ada satu komunikasi dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Di dalam Ulangan pasal 29 ayat 18, kita akan baca sama-sama. Ya. Sengaja ayatnya semua saya suruh tulis di sini, supaya saudara tinggal baca, saudara lebih konsentrasi ke depan. Ya. Konsentrasi dengan firman Tuhan. Ulangan pasal 29 ayat 18, kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Saudaraku,
Apa itu ipuh? Ipuh itu sebenarnya adalah satu pohon yang mengeluarkan getah, dan getahnya itu sangat pahit. Getahnya itu beracun. Makanya di sini dikatakan jangan di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Di dalam bagian A, dalam ulangan ini, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini. Firman Tuhan bilang pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan. Saudara catat, jangan ada hari ini, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu keluarga, baik itu suku, jangan berpaling meninggalkan Tuhan dan pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Artinya saudaraku, kita harus menyembah Dia, menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Yang kedua, jangan di antara kamu yang ada akar pahit. Tidak boleh ada akar di dalam hati kita, akar kepahitan itu tidak boleh. Akar kepahitan itu seperti ipuh tadi, saudaraku. Seperti pohon ipuh yang mengeluarkan getah yang pahit. Tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Hanya menjadi celah kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita mengeluarkan buah yang manis, ketika kita mengeluarkan kebaikan, saudaraku, banyak saudaraku yang akan memuji kita, yang menikmati, yang merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, hidup kita jadi batu sandungan, tidak mengeluarkan buah yang baik, tetapi buah yang busuk yang hanya bisa dibuang oleh orang. Itu saudaraku, kehidupan kita tidak menjadi contoh. Kenapa di dalam bagian terakhir tadi tidak boleh menyimpan akar kepahitan? Karena salah satu orang meninggalkan Tuhan itu ada akar kepahitan. Benar? Ada kebencian. Ada hal-hal yang tidak disukai dalam hatinya sehingga dia merajuk. Tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi ikut kegiatan, tidak mau lagi berkelompok dengan teman-teman segereja atau seiman, saudara. Dan akhirnya apa? Orang yang demikian akan merasa minder sendiri. Mereka akan merasa bahwa saya tidak pantas di komunitas itu. Dan ujung-ujungnya mereka inilah yang akan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan keras hari ini, saudaraku. Kenapa? Tuhan taruh di hati saya menangis, saudaraku, waktu saya lihat firman ini. Hari Senin, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu. Saudaraku, saya bergumul sama Tuhan, apa sih Tuhan yang akan saya sampaikan nanti di hari Minggu? Saya tidak tahu. Kemudian saudaraku, satu waktu saudaraku, ada satu ilhaman buat saya. Karena saya melihat pada akhir-akhir ini, banyak orang yang mulai lupa Tuhan. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka sibuk dengan online-nya sendiri. Mereka sibuk dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Makanya saudaraku, banyak gereja kosong. Bukan cuma karena corona. Bukan cuma karena COVID, saudaraku. Corona ataupun COVID-19 menjadi satu alasan untuk tidak masuk gereja. Padahal saudaraku, hatinya sudah jauh memang dari Tuhan. Saya saudaraku sedih ketika saya rasa hal seperti itu. Kenapa umat Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan,
yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Saudaraku, kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya yang sudah bercucuran untuk manusia. Lambungnya yang sudah dicambuk. Begitu menderitanya Yesus saat itu. Tegakah kita, saudaraku, menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua? Saudaraku, saya berkata buat saudara pagi hari ini. Jangan sampai kita lakukan hal itu. Kita muliakan Tuhan dengan segala kehidupan kita. Kita muliakan Tuhan, saudaraku, dengan segala kemampuan kita. Karena apa yang dalam hidup kita itu, saudaraku, Tuhan yang memberikan. Ada dua hal yang Tuhan berikan kepada kita di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama tadi, jangan berpaling, meninggalkan Tuhan, dan jangan ada akar pahit. Saudaraku, saya tidak akan berbicara tentang kepahitan. Ya. Kalau kita berbicara tentang kepahitan, saudaraku, nanti, ya haleluya, kita merasa di Tuhan, ya haleluya. Saya tidak mau berbicara tentang kepahitan, tetapi saya akan berbicara tentang jangan meninggalkan Allah kita. Karena tadi saya sudah terangkan, kalau kita menyimpan kepahitan, kita tinggal tunggu saja, saudaraku, kita pasti tinggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hari ini semua yang ada di tempat ini, semua yang ada di rumah, semua konsekuen mengikuti Tuhan. Amin. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya, seumur hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Allah. Saudara bisa garis bawahi, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Allah. Kenapa? Sebab Dia itu Allah yang setia. Yesus itu, saudaraku, Allah yang selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik kita dalam keadaan sadar seperti sekarang ini, baik kita dalam keadaan terjaga. Saudaraku, kalau kita tidur di malam hari, kita tidur nyenyak, tidak tahu hal apa yang terjadi di lingkungan kita. Kira-kira Tuhan ada tidak, saudaraku? Tuhan ada. Tuhan lagi menjaga kita. Nah, saudaraku, apakah itu kita tidak sadari? Itu hal yang sangat kecil. Yang seharusnya untuk gampang orang celakai kita di malam hari. Gampang orang memasuki rumah kita untuk mencuri dan lain-lain. Tetapi Tuhan jaga. Tuhan lakukan semuanya. Kita bisa bangun pagi dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Kita bisa bangun pagi, bisa bersaat teduh, dan saat ini bangun pagi kita bisa ada di tempat itu. Ini. Makanya saudaraku, saya sangat menyesal apabila saya tidak bersaat teduh waktu pagi. Menyesal, saudaraku. Sepanjang hari itu hidup saya tidak akan ada damai sejahtera. Makanya saudaraku, kalau saya sudah terlalu capek, saudaraku, mungkin saya agak terlambat bangun sedikit. Tetap, saudaraku, saya harus baca Alkitab, saya harus bersaat teduh. Ya. Walaupun agak kesiangan, tetapi saudaraku, saya akan konsekuen tetap bersaat teduh. Dan hasilnya, saudaraku, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, seolah-olah, saudaraku, saya tidak kuat. Seolah-olah saya ingin, saudaraku, lari. Tetapi, saudaraku, ternyata Tuhan memberikan kekuatan. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Artinya, saudaraku, kalau kita sering saat teduh, sering membaca firman, sering berdoa kepada Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan, kan? Ketika kita menghadapi masalah, gampang sekali. Tuhan, ini masalahku. Bapa di surga, ini masalahku. Mari Tuhan, selesaikan. Mari Tuhan, ini selesaikan. Gampang. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, dia bingung, di mana ya Tuhan? Paling kalau teriak Tuhan sampai, Tuhan, tolong saya Tuhan. Sampai
Sampai teriak begitu. Tetapi kita yang dekat dengan Tuhan seperti Petrus waktu dia menghadapi goncangan, waktu dia berjalan di air. Ketika dia mengalami goncangan, dia langsung teriak, Tuhan tolong saya. Dan ketika itu juga Tuhan tolong. Amin. Itu bedanya. Banyak orang Kristen yang masuk gereja. Tetapi saudaraku, ada bedanya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita cepat cari pertolongan. Tapi beda, orang yang cuma mengaku Kristen, tetapi saudaraku dia tidak setia. Ataupun dia setia dengan masuk gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu sangat beda sekali. Saya rasa jemaat Tuhan di Solution Ministry ini semua bisa merasakan. Ya, karena saya tahu jemaat-jemaat Tuhan di sini ada jemaat-jemaat yang setia. Oke, kita akan lanjut. Kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 2. Nah, lihat di depan. 2, 3. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Sudah itu Yoas ini adalah seorang raja yang dari mudanya dia sudah diangkat menjadi raja dan dia hidup benar di hadapan Tuhan awalnya. Dia hidup benar di mata Tuhan. Tetapi saudaraku kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18, ayo baca sama-sama. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Nah, saudaraku, Yoas sudah merasa bahwa dia sudah dalam posisi zona nyaman. Pikir sudah bertahun-tahun dia memimpin menjadi raja. Mulai saudaraku kesombongannya ada. Mulai saudaraku dia merasa dirinya itu bisa segala-galanya. Sehingga dia mulai meninggalkan Tuhan. Dikasih nasihat sama Imam Yoyada, saudaraku, tidak digubris. Bahkan saudaraku kalau kita baca tentang Yoas ini di dalam 2 Tawarikh ini saudaraku, dia membunuh anak dari Imam Yoyada yang menasihati dia. Bahkan saudaraku ada beberapa orang saudaraku yang dianiaya. Tetapi saudaraku yang kasih tahu, apa akhir hidup dari Yoas? Dia mati dengan banyak luka. Dia mati saudaraku dan dikuburkan. Dia akhir dari hidupnya dia sebagai seorang raja tidak terhormat. Ya. Saudaraku, inilah contoh orang yang meninggalkan Tuhan. Dia ditimpa dengan murka Allah. Haleluya. Kita akan mengalami kekalahan, saudara, jika meninggalkan Tuhan. Karena dia Allah yang selama ini kita percayai. Allah kita selama ini kita percayai. Kita mampu sampai saat ini karena kita percaya kepada Allah. Kita bisa berhasil dalam pekerjaan kita. Dalam usaha kita diberkati. Kita percaya bahwa Allah itu yang Allah yang kita percaya itu yang memberikan berkat dalam kehidupan kita. Karena sehebat apapun kita, sepintar atau seahli apapun kita, namun apabila kita meninggalkan Tuhan, maka hancurlah kehidupan ini. Hancurlah hidup kita, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan, tinggal tunggu waktu untuk mengalami kejatuhan. Mungkin untuk 1 minggu tidak dia rasakan. 2 minggu tidak terjadi apa-apa. 1 bulan mungkin tidak terjadi apa-apa. Mungkin justru orang yang meninggalkan Tuhan yang tidak rajin gereja justru mungkin semakin melihat, semakin naik. Itu terlihat dari kasat mata biasa. Tapi saudara, Tuhan tidak
mengizinkan orang-orang pilihannya terus tenggelam, saudaraku. Ketika orang ini tidak menyadari dan kembali bertobat, datang kepada Tuhan, tunggu kejatuhan itu akan terjadi buat mereka. Hari ini saya tidak menakut-nakuti, tetapi inilah firman Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami satu, kebahagiaan sesaat, tetapi penderitaannya kekal. Orang yang tinggalkan Tuhan seperti, wah enak, sore saya tidak tinggalkan Tuhan. Saya tidak lagi ke gereja, hari Minggu saya bisa bersenang-senang. Saya bisa pergi ke tempat-tempat wisata. Saudaraku, satu kali, 1 minggu, 2 minggu, dia tidak akan rasa apa-apa. Keenakan, saudaraku, ke tempat wisata. Keenakan, saudaraku, berhura-hura, akhirnya kena COVID. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa gunanya, saudaraku? Ya, kita bersenang-senang dengan dunia ini, akhirnya hidup kita akan binasa. Lukas pasal 9 ayat 25. Oke, kita baca ya. 23. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Apa gunanya seluruh dunia itu menjadi milik kita, kalau hidup kita tidak diselamatkan? Ada satu ayat, ada satu cerita, orang kaya yang membangun lumbungnya. Dia menumpuk hartanya di situ. Dan setelah penuh semua lumbungnya, dia berkata, berbahagialah jiwaku, bersenang-senanglah jiwaku. Tapi apa kata Tuhan? Kalau hari ini nyawamu diambil oleh Tuhan, buat siapakah itu? Harta yang disimpan banyak itu buat siapa? Jadi saudaraku, ini membuktikan bahwa semua harta dunia yang kita miliki, itu sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada arti apa-apa. Ketika suami saya habis meninggal waktu itu, berapa hari ya, belum sampai 1 minggu. Saya cerita sama anak saya, Gloria. Dia sendiri ngomong begini, dia sadar atau tidak sadar, saya enggak ngerti, cuma dia ngomong begini. Mami, saya sekarang baru rasa, apa? Bahwa harta dunia yang kita miliki itu sebenarnya tidak ada arti apa-apa. Kalau begini seperti papi sudah pergi, ya, tidak ada apa-apa untuk dibawa pulang ke sana. Sudah dikasih Tuhan, benar kan? Firman Tuhan itu benar. Tuhan tadi bilang kepada orang yang kaya yang mengumpulkan hartanya tadi, saat kamu hari ini dipanggil Tuhan, nyawamu diambil sama Tuhan, untuk siapa? Kau tidak nikmati itu barangmu, kau tidak menikmati itu kekayaanmu. Bukan artinya saudaraku saya melarang saudara untuk mencari kekayaan, untuk bekerja dan lain-lain. Tetapi saudaraku, itu bukan nomor 1. Kita boleh bekerja, itu harus. Kita boleh mencari nafkah, itu harus. Karena kita punya tanggung jawab untuk keluarga, untuk anak-anak. Tetapi garis bawahi, itu bukan nomor 1. Itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah kita cari Yesus. Carilah dahulu kerajaannya serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita cari sumbernya terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan 2 kali ganda, 2 lipat kali ganda, saudara. Yaitu berkat secara jasmani, demikian juga berkat secara rohani. Ya, kita dapat kesehatan, kekuatan, kita bekerja. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita senang, hati kita damai, sukacita, sejahtera, maka kita melakukan pekerjaan
Tuhan pun, kita melakukan pekerjaan dalam hidup kita pun, kita bersama-sama dengan Tuhan, kita merasa senang, kita merasakan sukacita. Maka semua pekerjaan itu akan terselesaikan. Haleluya. Roma pasal 6 ayat 23a. Di situ dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya. Jadi, saudaraku, kita jangan melakukan hal-hal yang dosa, yang seperti tadi saya sudah katakan, yang membuat hati kita itu punya satu akar kepahitan dan ujung-ujungnya tinggalkan Tuhan. Tapi saudaraku, kita ingat, jangan mau ditipu dengan iblis. Ada ayat yang mengatakan begini, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Saudara pernah baca ya? Jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis. Saudaraku, iblis itu lebih pintar dari kita. Ada celah sedikit saja, saudaraku, dia cepat masuk. Meracuni apa? Pikiran kita, meracuni hati kita. Sehingga kita tidak ada damai sejahtera. Sehingga, saudaraku, hidup kita menjadi mulai galau, kacau, dan lain-lain. Tetapi satu hal, jika kita mau hidup benar, jika kita mau hidup sesuai dengan kehendaknya, maka keturunan kita akan diberkati. Katakan sama-sama, akan diberkati. Haleluya. Hidup kita akan diberkati ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita selalu melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang setiap hari kita baca lewat saat teduh, firman Tuhan yang selalu kita dengar pada pagi hari seperti saat ini, kita akan aplikasikan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita, gaya hidup firman Tuhan. Maka saudaraku, kita akan diberkati. Bukan cuma kita loh saudaraku, tetapi sampai keturunan kita. Ya. Ada kesaksian dari satu hamba Tuhan, dia pencipta lagu. Dia pencipta lagu ketika dia meninggal. Lagunya sampai sekarang ini dia membuming. Dan istrinya menjadi seorang gembala. Saudaraku, tiba-tiba dia mendapatkan satu berkat yang dia tidak sangka, dia tidak mengerti. Tiba-tiba itu datang berkat yang sekian banyaknya yang mencukupi kebutuhannya untuk membeli sebuah gedung gereja waktu itu. Dia sendiri kaget dan terheran-heran. Ternyata suaminya meninggal, dia hidup pelayanan dengan anak-anaknya. Lewat lagu yang suaminya ciptakan, ternyata sampai di luar negeri itu saudaraku lagu. Dan orang yang ada di luar negeri itu terjamah hatinya dan dia memberikan berkatnya. Dia cari mana istri dari sang pencipta lagu ini. Saya akan memberikan berkat, saya akan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Akhirnya saudaraku, terjadilah satu mujizat. Dia sampai menangis, dia berkata sama anaknya, "Nak, papimu sudah pergi, tapi papimu masih memberkati kita lewat lagu-lagunya." Ini artinya saudaraku, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sebenarnya saudaraku bukan untuk diri kita sendiri. Kita lakukan itu untuk keturunan kita. Kalau kita baik, keturunan kita akan jadi baik. Kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita, buat cucu kita, buat keturunan kita. Mereka juga akan lakukan hal yang baik. Karena melihat, oh orang tuanya baik, oh orang tuanya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Pasti mereka akan lakukan hal yang baik juga. Yesaya 61 ayat 9. 2, 3. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini saudaraku, upah dari orang yang setia melayani Tuhan. Ini adalah upah dari orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan.
Saudaraku, berkatnya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk keturunan kita berikutnya. Oke, yang kedua. Tadi yang pertama, apa yang pertama tadi? Masih ada yang ingat? Apa? Yang pertama, kebahagiaan sesaat tetapi penderitaannya kekal. Sesaat saja kebahagiaannya, tapi selanjutnya akan menderita. Dan yang kedua, selalu terjajah dan dipermalukan serta dipermainkan oleh iblis. Ini orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Contohnya seperti riwayat Simson yang tergoda dengan godaan iblis. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Oke, baca ya. 23. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Haleluya. Saudaraku, Simson tidak komitmen dengan janjinya. Ketika seorang perempuan yang bernama siapa? Delila, ya, ternyata tidak ada yang ngantuk. Menggoda dia. Kekuatan apa sih yang kau miliki supaya kau bisa dikalahkan? Saudaraku. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16, saudaraku. Ini cerita sekolah minggu, tapi saya sangat senang sekali karena ada satu rahasia di situ supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika dia bukakan rahasianya yang terakhir, saudaraku. Dan saudaraku, ketika orang-orang Filistin datang, dikasih bangunlah ini Simson sama Delila. Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Terjagalah dari tidurnya. Dia berpikir dia masih punya kekuatan. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dia saat mulai membuka rahasianya, tapi rahasia yang bukan sebenarnya, dia tetap mendapatkan kekuatan. Ketika orang Filistin tangkap, dia bisa melepaskan diri. Tetapi yang terakhir, saudaraku, ketika dia dicukur, dikunduli, saudaraku, rambutnya, saudaraku, maka dia tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya apa? Simson tertangkap oleh orang-orang Filistin. Dan bagaimana, saudaraku, akhir hidupnya, saudaraku, Simson mati bersama-sama dengan orang Filistin. Walaupun, saudaraku, kekuatannya dikembalikan oleh Tuhan untuk hari-hari terakhirnya, untuk dia mati bersama-sama dengan orang-orang Filistin itu. Tetapi, saudaraku, dia sempat menjadi orang yang terjajah, ya kan? Dia sempat menjadi orang yang dipermalukan. Dia sempat menjadi orang bulan-bulanan, saudaraku, oleh orang-orang Filistin tadi. Saya rasa, saudaraku, kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Itu makanya, saudaraku, saya katakan sekali lagi buat saudara. Saya berkata buat saudara, seberat dan separah apapun hidup kita. Saudaraku, dengar. Seberat dan separah apapun hidup kita, saudara. Semenderitanya kita, tetaplah dengan Tuhan dan mengandalkan Dia. Karena tidak pernah, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan itu dikecewakan. Tidak pernah orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, hidupnya keleleran. Tidak, saudaraku. Tidak, saya pernah mendapatkan orang yang demikian. Orang yang setia dengan Tuhan walaupun hidupnya tersiot-siot. Tetapi, saudaraku, Tuhan menopang. Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia akan tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oke, lanjut yang ketiga. Orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kehilangan damai sejahtera dan kekuatan. Saudara, hidup ini untuk apa sih kalau kita tidak punya damai sejahtera? Kita melakukan apa sih, saudaraku, di sepanjang hari kalau kita tidak ada damai sejahtera? Contoh kecil saja, saudaraku. Kita
punya masalah dengan pasangan kita, suami istri mungkin. Suami mau pergi kerja, sebelum pergi kerja sudah clash dulu pagi-pagi dengan istrinya. Ya. Saya tanya kepada bapak-bapak semua di sini, apakah ada sejahtera dalam perjalanan? Belum sampai di kantor loh, masih dalam perjalanan loh. Ada sejahtera tidak? Hai bapak-bapak, tidak ada. Itu baru dalam perjalanan. Apalagi kalau sudah di tempat pekerjaan, apalagi apa yang akan dikerjakan saudaraku dengan hati yang seperti itu. Makanya satu hal, kita ingat, jangan tinggalkan Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14. 2, 3. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Seolah-olah dia bisa membahagiakan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya saudaraku, kita mendapatkan kesusahan. Iblis seorang, ini salah ketik ini ya. Iblis bisa, bukan salah ketik tapi kurang. Iblis bisa membuat seseorang itu tampaknya sukses. Iblis bisa membuat seseorang itu tampaknya bahagia, tampaknya senang, tampaknya diberkati. Tetapi saudaraku ingat, iblis tidak bisa memberi damai sejahtera. Ada saudaraku iblis yang memberikan damai sejahtera? Tidak ada saudara. Iblis mungkin bisa memberi kekayaan, oh orang senang sudah kaya. Tetapi apakah itu menjamin batinnya itu penuh damai sejahtera? Sangat tidak mungkin. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini, sekarang ini, jam saat ini, ada damai sejahtera tidak? Ada? Ada sukacita? Haleluya. Katakan haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Yang di rumah ada sukacita? Haleluya. Dan saudaraku, sukacita itu, saudara tahu, itu asalnya dari Tuhan. Sukacita yang kita miliki sekarang itu saudaraku bukan dari dunia, bukan dari iblis, bukan dari orang lain. Kalau dari orang lain saudaraku bisa diambil, dari iblis bisa diambil, dari dunia bisa diambil oleh siapapun. Tetapi sukacita, damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Dan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi apapun dalam hidup kita, kita tetap kuat. Kita tetap bisa bertahan. Kita bisa tetap mempertahankan iman percaya kita. Saudaraku, kadang-kadang karena pergaulan atau mungkin karena beda kepercayaan, kita bisa tinggalkan Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan di sini, pelayan Tuhan, termasuk tadi malam sudah melihat bukti nyatanya. Ya. Apa yang terjadi oleh seseorang ini, karena sesuatu hal, dia bisa tinggalkan Tuhan. Kasih dalam Tuhan. Kalau saya ingat mereka ini, saudaraku, sedih hati saya. Karena mereka ini sebenarnya anak Tuhan yang setia dulu. Singer, suaranya bagus. Tapi saudaraku, akhir hidupnya begitu sampai sekarang. Nah, saya bicara ya doakan saja. Itu sudah jalan hidupnya, apa yang dia sudah pilih. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita doakan. Doakan supaya dia juga bisa kembali. Ya, itu urusannya dia dengan Tuhan. Haleluya. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan, saudara? Kenapa kita bisa memberikan semua masalah kita kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan Tuhan. Iblis tidak bisa mempermalukan kita.
Iblis tidak bisa mengambil damai sejahtera kita. Iblis tidak bisa mempermainkan kita. Karena kita selalu dengan Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Makanya ayat ini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kekuatan adalah dari Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami, hidupnya akan mengalami tersesat dan menuju kepada kebinasaan. Jadi saudaraku, tugas dan beban kita semua untuk mereka yang sudah mulai tinggalkan Tuhan. Kita berdoa buat mereka supaya jangan mereka dibinasakan. Semakin kita jauh dari Tuhan, saudara dengar, semakin kita jauh dari Tuhan, maka pilihan dan keputusan yang kita buat biasanya semakin bersifat egois. Tidak lagi dengar apa kata firman Tuhan. Tidak lagi dengar apa kata rekan-rekan kita yang menasehati kita. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Tolong baca ya, baca semua. Saya mau semuanya kita bersuara karena kita akan mempermalukan iblis. Jangan kita yang dipermalukan iblis, tapi kita yang mempermalukan iblis. Oke? 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang disukai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran yang dihujat. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu siapa? Yesus. Jalan kebenaran itu apa? Yaitu firman. Saudaraku, karena sikap dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan tadi, maka kebenaran firman Tuhan akan dihujat. Dikatakan di sini, penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa P-nya besar itu adalah Yesus sendiri. Saudaraku, akan dihujat. Jadi saudaraku, akhir zaman ini dikatakan tadi, banyak guru-guru palsu. Banyak nabi-nabi palsu yang membuat orang ingin mendengar, ya. Tidak suka dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini isinya cuma teguran. Teguran dan teguran. Enak dengar di luar sana. Dengar tentang gosip, dengar tentang perselingkuhan, dengar tentang pemerkosaan dan lain-lain dan lain-lain. Mereka lebih senang dengar seperti itu ketimbang dengar firman Tuhan. Akhirnya apa saudaraku? Firman Tuhan akan dihujat orang. Kita saudaraku sebagai pembawa-pembawa firman, saya percaya kita tidak akan lakukan hal seperti itu, tetapi kita akan mempermuliakan Tuhan setiap saat. Matius pasal 5 ayat 16, demikian firman Tuhan, baca 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini jalan keluarnya, saudara. Kita sebagai anak terang, kita melihat perbuatan yang baik. Kita akan lakukan yang baik. Dengan kita melakukan hal yang baik, maka Bapa kita yang di surga bukan dihujat seperti yang tadi saya katakan, tetapi justru dimuliakan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan, karena kekuatan hidup kita ada pada Tuhan. Amin. Terimalah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, berpegang pada janji-janji firman-Nya, serta melangkah dalam iman. Saudaraku, saya mau berkata kepada saudara sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan.
Fatal akibatnya saudaraku kalau kita tinggalkan Tuhan. Tadi kita sudah melihat akibat-akibatnya dari poin 1 sampai dengan poin yang keempat. Fatal sekali. Dan itu sangat merugikan bukan diri kita, tetapi keseluruhan keturunan kita juga akan dirugikan. Apapun yang terjadi saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ya. Kita katakan Yesus, satu kali saya kenal Yesus. Satu kali saya merasakan kasih Yesus. Tuhan, saya tidak mau kemana-mana deh. Saya akan tetap di sini. Saya akan tetap bersama Tuhan. Saya akan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada satu ketenangan. Ayat yang terakhir. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Baca dengan suara lantang. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Kita mau dapat ketenangan, dekat dengan Tuhan. Kita mau dapat keselamatan, dekat dengan Tuhan. Jangan dekat kepada orang lain. Jangan dekat kepada bos kita di kantor, supaya bos kita kasih tips yang banyak buat kita. Jangan. Jangan kita dekat kepada papa mama karena cuma ada embel-embelnya. Jangan. Tetapi kita hanya dekat dengan Tuhan. Apalagi saudaraku, yang sementara mencari pasangan hidup saudaraku. Hati-hati sekali. Ya, saya katakan hati-hati sekali. Jangan kita salah pasangan. Ya. Karena gelap dengan terang itu saudaraku tidak sejodoh. Demikian firman Tuhan. Oh, yang terang ya kita cari yang terang supaya lebih bercahaya. Amin. Haleluya. Buat mudah-mudi, mari cari yang bercahaya saja. Ya, tidak usah cari yang gelap-gelap. Ya. Karena di dalam Tuhan, di dalam Allah ada satu ketenangan yang luar biasa. Saya panggil semua pemusik dan WL singer untuk maju ke depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan persiapkan diri kita. Kita siap untuk dibentuk oleh Allah. Hati kita siapkan untuk Tuhan jaga. Iman dan percaya kita siap untuk Tuhan selalu selidiki dengan firman-Nya. Sehingga kita tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Kita tidak gampang lagi saudaraku tinggalkan Tuhan. Tapi kita akan hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Maka di situ, kecuali ketenangan dalam batin kita, kecuali keselamatan yang menjadi satu jaminan hidup kita, saudaraku, kita pun akan diberkati oleh Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan pagi hari ini, tetapi satu hal yang saya mau ingatkan buat saudara semuanya, supaya tetap teguh dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, kita akan angkat satu pujian. Tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita bisa bertahan sampai mendapatkan mahkota kehidupan? Di luar sana banyak godaan. Di luar sana, saudaraku, banyak masalah yang harus kita hadapi. Bertahankah saudara setia sampai mendapat mahkota kehidupan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, libatkan Yesus dalam hidupmu. Sertakan Tuhan Yesus dalam keseharianmu. Biarlah engkau mampu menghadapi semua masalah tantangan yang sementara engkau hadapi. Dan sampai akhirnya, mahkota kehidupan itu menjadi milik kita. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Baik yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ikut live streaming di rumah, saudara akan angkat hati buat saudara. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Mengangkat tangan saudara berserah kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada kemampuan kekuatan yang kita bisa dapatkan selain dari Tuhan Yesus. Kita akan angkat satu pujian ini. Kita akan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani.
Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan firman Tuhan yang membentuk hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh indah yang kami rasakan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan Yesus, kami mau tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau berjalan di luar jalur-Mu Tuhan. Kami ingin selalu tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami ingin tetap setia melayani Tuhan. Kami ingin tetap setia mengiring-Mu. Kami ingin tetap setia mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan semuanya. Mampukan kami Tuhan. Karena kami manusia yang gampang jatuh ke dalam dosa. Kami manusia yang lemah. Kami manusia yang tidak punya kemampuan apa-apa. Namun satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mampu menghadapi hidup ini. Di luar sana Tuhan, banyak godaan gangguan yang akan menghalangi hidup kami. Banyak masalah yang harus kami lalui Tuhan. Tetapi kami kuat karena Engkau yang memberikan kemampuan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota Makassar ini. Yang Tuhan Yesus sampai saat ini belum terselesaikan masalah COVID. Bahkan masalah-masalah lain terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Yang terjadi di kota Makassar ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ini kepadamu. Tuhan, mampukan pemerintah kami untuk menghadapi semuanya. Untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Sehingga Tuhan Yesus, kami bisa hidup terbebas dari segala COVID. Vaksin yang sementara digalakkan, yang sudah divaksinkan kepada masyarakat. Biarlah Tuhan itu bisa membantu mengatasi COVID yang ada. Dan semua Tuhan bisa sehat, bisa kuat. Dan terlebih Tuhan, kami bisa bebas memuliakan akan nama Tuhan. Berkatilah semua yang ada di tempat ini. Berkati semua yang ada di rumah mereka masing-masing yang sementara mengikuti ibadah. Berkati semua telinga yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati mereka yang sudah duduk diam beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan, walaupun mereka di rumah, dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang ada di rumah sakit, mungkin mereka sedang di tempat-tempat wisata, atau mungkin mereka yang sedang ada di atas mobil. Tuhan Yesus berkati mereka, berkat Allah menyertai hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Haleluya, Engkau luar biasa. Melayani, mengasihi. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Dengan firman-Nya kita akan tetap setia buat Tuhan, amin. Baik, saya persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan Tuhan nih untuk maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dalam dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati Bapa. Tuhan, saat ini Bapa kami mau memberi Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dan ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam akan dimulai kembali di hari Rabu, tanggal 16 Juni jam 7 malam melalui Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan lewat grup WA maupun akun sosial lainnya. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 19 Juni jam 1 siang melalui Zoom. Dan link Zoom akan dibagikan lewat grup WA maupun akun sosial media lainnya. Mari seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah raya di hari Minggu tanggal 20 Juni jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Bagi jemaat yang belum dapat hadir langsung di tempat ibadah, gereja masih membuka ibadah melalui live streaming di Facebook. Dan gereja terus mengingatkan untuk memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer sebelum memasuki ruangan ibadah. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Melukiskan
kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Serukan Hosana, 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 Hosana. Mari angkat tanganmu, katakan, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang. Saya undang kembali untuk Ibu Gembala akan mendoakan kita. Doa penutup. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Ya rala manatakan amana sandara la manatakan ala bolo 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 bolo. Ya rala manatakan ala bayasi kita katakan atakan rala bolo 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 bolo. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua usaha dan mata pencaharianmu, diberkatilah pekerjaanmu sehari-hari, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keluar dan masukmu dari hari ini kekal selama-lamanya. Ya ralamana takkan alamana sangkana. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri jam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu di minggu depan. Haleluya.